Alkisah diceritakan, Sunan Gunung Jati yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi berniat untuk mengajak kakeknya untuk memeluk agama Islam. Itikad baik Sunan Gunung Jati untuk mengajak Prabu Siliwangi masuk Islam berujung pertarungan. Kisah ini melibatkan Sunan Kalijaga. Kesaktian Prabu Siliwangi memang sangat sulit untuk mencari lawan tandingnya. Prabu Siliwangi mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Bukan hanya sakti, Prabu Siliwangi juga memiliki keahlian dalam strategi perang yang sangat hebat. Sunan Gunung Jati perintahkan Pangeran Arya Kemuning Dewi Nimas Gandasari yang ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Sang Prabu Siliwangi. Dengan kesaktian dan strategi perang yang dimiliki Prabu Siliwangi, dengan mudahnya pasukan dari Cirebon harus pulang dengan kekalahan. Bukan hanya Pangeran Arya Kemuning dan Nimas Gandasari yang kalah oleh Prabu Siliwangi, namun Sunan Kalijaga pun juga kalah dari Prabu Siliwangi. Namun Sunan Gunung Jati dengan karomahnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati yang mendapatkan isyarat dari hasil tirakatnya mendapatkan petunjuk kalau Prabu Siliwangi bisa dikalahkan dengan tombak pusaka milik Nyi Roro Kidul. Sunan Gunung Jati pun mengutus Sunan Kalijaga untuk meminjam tombak pusaka Nyi Roro Kidul di Istana Pantai Laut Selatan. Kedatangan Sunan Kalijaga ke Istana Nyi Roro Kidul menjadi awal kisah cinta sang ratu itu sendiri bersama Sunan Kalijaga. Melihat kegagahan dan ketampanan Sunan Kalijaga membuat sang ratu dimabuk kasmaran. Nyi Roro Kidul akhirnya memutar akalnya agar bisa dipersunting Sunan Kalijaga dengan menolak meminjamkan tombak pusaka sakti dengan alasan tidak yakin kalau Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk meminjamnya. Sunan Kalijaga akhirnya mengajak Nyi Roro Kidul untuk pergi bersama menemui Sunan Gunung Jati. Sesampainya di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul merasa malu karena Sunan Gunung Jati pasti tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Sunan Gunung Jati pun berkata kepada sang ratu, "Wahai Putri Mabus Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusaka kamu yang bernama tombak Karera Reksa," kata Kanjeng Sunan Gunung Jati kepada Nyi Roro Kidul. Berbeda dengan ketika Sunan Kalijaga yang meminjam tombak pusaka, Nyi Roro Kidul tidak menolak meminjamkan tombak pusaka Karera Reksa. Namun Nyi Roro Kidul mengatakan bahwa tombak itu hanya bisa dipinjamkan kepada suaminya. Penyampaian Nyi Ratu Roro Kidul ini langsung dipahami oleh Sunan Gunung Jati, bahwa Nyi Ratu Roro Kidul mau meminjamkan ke Sunan Kalijaga asal mau menikahi Nyi Ratu Roro Kidul terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil berkata kepada Sunan Kalijaga, "Tombak pusaka Karera Reksa itu hanya diberikan kepadamu, wahai Kalijaga. Sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegangan kepada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Nyi Ratu Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu," ucap Sunan Gunung Jati memberikan perintah agar Sunan Kalijaga mau menikahi Nyi Roro Kidul. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini. Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Sunan Kalijaga mau untuk menikahi Ratu Roro Kidul. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga kepadanya. Nyi Ratu Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga. Nyi
Roro Kidul pun meminta Sunan Kalijaga dengan meminta mencarikannya tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah. Sunan Kalijaga dengan bertafakur, bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga didatangi sosok bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong. Sang Hyang Sontong kemudian pergi ke Laut Merah. Sesampainya di pinggir Laut Merah langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Siluman. Dan atas izin Sang Ratu Agung Bilqis, diberikanlah Sunan Kalijaga satu buah Nur Sulaiman alaihi salam yang di dalamnya terdapat tas berbahan batu kecubung hijau giok. Setelah Sunan Kalijaga mendapatkan tasbih itu, serta-merta Sunan Kalijaga pulang dan menemui Sunan Gunung Jati dan juga Nyi Ratu Roro Kidul. Dengan diiringi 40 orang pengawal dari Kaputren Pangkuwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga menuju istana Nyi Roro Kidul. Nyi Ratu Roro Kidul menyambut sang kekasih dengan riang gembira, mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Nyi Ratu Roro Kidul kemudian menikah dengan Sunan Kalijaga. Lalu Nyi Roro Kidul meminjamkan tombak sakti Karera Reksa kepada Sunan Kalijaga. Pusaka Karera Reksa langsung diserahkan Sunan Kalijaga kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh Sunan Gunung Jati ditambahi satu tombak di atasnya, sehingga pusaka Karera Reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Kanjeng Sunan Gunung Jati mengganti nama tombak Karera Reksa dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan menggunakan tombak Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit, Sunan Kalijaga bertarung dengan Prabu Siliwangi. Pertarungan yang sangat sengit antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi menghabiskan waktu hingga 7 hari 7 malam. Sunan Kalijaga akhirnya mampu mengalahkan Prabu Siliwangi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini konon masih ada. Itulah kisah balada cinta Ratu Pantai Selatan. Benar atau tidaknya kisah ini tidak ada yang mengetahui dengan pasti, karena ini hanyalah sebuah kisah legenda yang wajib untuk kita